tambihun utawi iki iku ana pekeling suci. Zakaru husnutur sapa ulama fil ghusli ing dalam masalah atus anahu krono sak temene kelakuan iku yukfa den sepuro opo an batini uqotis sari saking jerone piro-piro bundelane rambut. Ai idzan akoda tegese ari kalane dadi bundel apa sesar binafsihi kelawan awak dhewe sar. Ada pengingat satu di sini untuk kita semua tentang masalah mandi. Ada satu perkara yang diampuni atau diperbolehkan atau disepuro, yaitu jika rambut menjadi bundeli, ngumpul, bundel, sampai keras gitu. Kemudian kita mandi. Padahal ketika mandi itu harus kena air semua. Kecuali rambut-rambut yang bundel itu tadi. Karena terlalu mengeras dan jika dibuka bundelane, dibuka ikatannya, itu sangat sulit. Memang kedadiannya seperti itu. Bundel karepe dhewe. Bukan seperti rambut dipita, itu kan disengaja. Bukan rambut dipita atau di model koyok pang. Apa? Nah, seperti digimbal. Kalau digimbal kan tergantung. Gimbal itu terbentuk dengan sendirinya atau memang disengaja. Kalau disengaja, nggak termasuk ini. Yang termasuk di sini adalah dengan sendirinya menggimbal, ngerwel, bundel, atos, akhirnya air nggak bisa masuk karena sudah keras menjadi gimbal itu tadi. Apakah ketika mandi itu ikatan rambut atau gimbalan rambut seperti itu harus diudari? Nggak bisa. Paham? Karena memang itu aslinya. Ya teruskan aja mandi. Walaupun air nanti nggak bisa masuk. Air nanti nggak bisa nembus ke gimbal rambut itu tadi. Kecuali kalau gimbal sedikit, katakanlah kayak anak perempuan dipita, itu dilepas kan bisa. Ya, dilepas bisa. Dilepas, diurai, baru air bisa masuk semuanya. Bisa terkena air semuanya. Gitu loh. Ini yang dimaksud adalah gimbal dengan sendirinya. Ya seperti kamu saumpamane nggak pernah mandi, nggak pernah ditoto wong tua, rambutnya akhirnya gimbal keras, ngumpul dengan sendirinya. Bukan karena kamu main gaya-gayaan, tapi memang nggak sengaja gitu sendiri, gitu loh. Kalau cuma gaya-gayaan dan bisa dilepas, harus dilepas. Ketika mandi junub, harus dilepas agar terkena air. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ulqiqalan den padhaake biha kelawan ukot sapa man wong uktulia kang den cuba sapa seman binahwi tabuin. Iki busra iki. Binahwi tabuin kelawan sepadane lingso. Dadi saking gatone adus sampai lingsone iku akeh. Lingso iku apa sih? Ndoki tumo. Gitu? Memang tumo di kepala kan kumpul kebo gak nikah kan. Jadi saya naik dewi. Jadi menghasilkan banyak anak. Banyak telurnya. Telur itu ya. Lasiko kang tetemu biusuli sa'rihi kelawan pokok rambute man. Hatta mana sehingga nyegah apa sih
Allah ya Rabbi ya Karim nahwu tebuk wusulal ma'i ing tumekani banyu ilaiha maring usulu sa'rih iku. Walam yumkin lan ora kongang apa izalatuhu ngilangi ing nahwi tebuk iku. Jika seorang itu di kepala terdapat banyak telur tumo. Tumo bahasa Indonesia apa? Nah, banyak telur kutu. Nek cara Jawa apa? Ndoke, tumo utawa lingso. Ngumpul wakeh busra kaadus gak sedina rong dina. Kaadus sampai 7 tahun. Enggak mandi sampai tahunan, akhirnya banyak telur-telur kutu yang numpuk di situ. Numpuk kayak gunung. Yo, numpuk. Lah, saking numpuk terlalu lama numpuk, akhirnya dihilangkan nggak bisa sudah. Sulit. Apalagi itu digeser hanya sekedar untuk biar terkena air, nggak bisa. Ya memang bisa terkena air tapi di atasnya, di luarnya. Tapi untuk ke dalam-dalamnya nggak bisa. Itu pun kalau mau dihilangi, maka melukai kepala. Maka dimakfu. Artinya tetap terus saja mandi, siram aja kepalanya, kemudian siram aja di luarnya topuk, di luarnya lingso itu tadi, yang numpuk-numpuk itu. Paham maksudnya? Nggak usah dipeksa, dihilangi, dikerok, nggak bisa. Karena itu bukan tempatnya kayak gitu. Waqad sorohalan teman-teman mertelaake sopo syekhu suyukhina. Syekh guru kita Zakaria Al-Ansari. Nyatane guru Zakaria Al-Ansari. Bianahu kelawan satemene tobuk iku layul haku ora bisa dipadhaake apa se tobuk biha kelawan ukot. Bal alaihi balik iku ing atase man ngene kene at-tayammumu utawi tayamum. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau memang ada telur-telur kutu yang begitu keras, sudah numpuk banyak, maka menurut daripada Syekh Zakaria Al-Ansari, sebagai ganti daripada mandinya, karena dianggap mandinya nggak sah, sebagai gantinya adalah tayamum. Sebagai ganti daripada mandi besar, tayamumnya gimana? Ya sama, tayamum seperti biasa. Ojo gara-gara kon ngomong tayamum gantine adus, langsung ngeluntang-geluntung nang jobo, ya, pokoknya ada debu, langsung ngeluntang-geluntung, lese-lesean nang gunung ya anti kon, dikira wong gendeng kon. Ya tayamum seperti biasanya, gitu loh. Jadi di sini ada dua pendapat. Lingso atau kutu, telur kutu itu tadi, meskipun menghalangi datangnya air pada kulit, ya toh, tapi itu dimakfu, diampuni, disepuro. Jadi terus saja mandi nggak apa-apa, meskipun air itu terhalangi dengan kutu itu tadi. Dari pendapat Syekh Zakaria, oh nggak bisa diampuni, tetap mandinya nggak sah. Lah, supaya mandinya itu sah, caranya diganti dengan tayamum. Itu yang pendapat kedua. Mana yang kamu pilih? Manapun yang kamu pilih, baik dimakfu atau enggak, itu sama-sama pendapatnya pakar kabeh, dan itu bisa diampuni. Qala ngendika lakin qala, tetapi ngendika sapa tilmidhu murite Syekh Zakaria, Syekhuna nyatane Syekh kita, maksudnya Ibnu Hajar. Waladzi lan utai perkara yutajahu kang den wajahake apa se alladzi iku al-afu disepuro lidururati krana darurat. Akhirnya pendapat yang gak usah ganti tayamum, terus saja mandi, adapun penghalang telur kutu itu tadi diampuni, ya toh, diampuni, dimakfu, karena memang kondisinya nggak bisa dihilangkan.
Wasati suhalan utawi nomor 6 fardune wudu. Sekarang kita bahas nomor 6 daripada fardunya wudu. Iku tartibun tertib. Nomor 6 daripada fardunya wudu harus urut. Kamu nggak bisa wudu sekil dhisik, baru ngono tangan, baru ngono wajah, itu nggak bisa. Berurutan. Disengaja nggak tertib, maka nggak sah. Kama kaya keterangan dukiro kang den tutur apa sema min taktimi ghuslil wajhi saking disiake masuk wajah mari wajah fal yadaini nuli tangan loro. Setelah itu farrosu mongko ndas sirah dari sebagian kepala itu. Kalau kuping itu sunnah, gitu. Jadi kalau kamu wudu tanpa membasuh kuping masih sah wudunya. Farrosu mongko farijlaini lalu ditutup dengan 2 kaki lil ittibai krana manut. Walawin ghamasa lan lamun silem sapa muhdisun wong sing hadas. Walau fimain lan senajan ing dalem banyu, walau fimain qalilin kang kedhi. Biniyatin kawan niat mu'tabarin kang den wilang. Mimma saking perkara marro kang wis kliwat apa simah. Ajazaahu mongko nyukupi apa se in rimas ing man anil wudu'i saking wudu. Walau lam yamkus lan senajan to ora meneng sapa man fil in rimasi ing dalem sileman. Zamanan ing dalem zaman yumkinu kang kongang fihi ing dalem zaman apa atartibu tertib. Naam yo. Ada orang hadas yang maunya wudu, tapi nggak ada air banyak, cuma ada air sedikit. Nah, di air sedikit itu dia nyilem, dia nyemplung, wis jebur nang kono, silem di situ, rebahan gitu sambil kena air semuanya, mulai kepala sampai kaki terkena air, tapi airnya cuma kurang 2 kula. Kan sedikit airnya. Lalu ketika nyelam itu dia niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari fardholillahi ta'ala. Dia niat wudu. Apakah orang seperti itu tadi, walaupun dia diam saja, nggak digerak-gerakan gini, cuma nyilem gitu aja, dah apa sih jebur naik atau nyilem, jebur atau nyilem, diam aja gitu, maka wudunya sah. Berarti hukumnya punya wudu, wudunya sah. Setelah itu dipakai sholat nggak apa-apa. Lah, kok nggak pakai urut? Maka menjadi auto tertib, otomatis sudah tertib. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Naam, yo, lawi ikhtasala lamun adus sapa siman. Biniyatin kelawan niat. Fayustaratu mongko den syaratake apa se ikhtisal. Fihi indalem ghuslun iku fayustaratu mongko den syaratake fihi indalem ikhtasala iku ghuslun apa tertib hakikatan kelawan hakikate. Sekarang gini, kamu wudu dengan pancuran atau kamu nyuruh orang nyiram kamu. Ada 5 orang yang kamu suruh. 5 orang itu disuruh nyiram kepala sendiri, tangan sendiri, kaki sendiri, pokoknya sendiri-sendiri. Atau lainnya lah, pokoknya ada yang nyiram. Secara bersamaan. Ketika disiram bareng, bior. Apakah wudunya sah? Nggak sah. Karena nggak ada tertib. Mestinya kan harus kepala dulu, tangan dulu. Itu beda dengan tadi kasusnya, nyilem nang kurang 2 kula itu beda. Kalau ini kan ikhtisal. Nah yang satunya indrimas. Satu nyilem, satu disiram. Itu beda. Kalau yang disiram atau dengan pancuran atau disiram orang, itu harus ada tertib. Itu jadi syarat. Tapi kalau indrimas, itu auto tertib. Walayadurulan ora bahaya, oponisya nulum atin, lali sak delemok. Aulumain utawa piro-piro delemok
fi ghairi a'dha'il wudu'i ing dalam liyane anggota wudu. Balau kana balil lamun ono iku alama ing atase perkara ada kang liyane apa sema a'dha'ahu ing anggotane mutawaddi utawa man apa maniun. Laukan alama ada a'dha'ahu apa maniun sing nyegah kasum-in utawa kasam-in kaya dene lilin. Lam yadurra mongko ora bahaya apa se manek ing man. Kama kaya keterangan istadharahu kang jelasake ing ma sapa syekhuna syekh kita. Ketika wudu kamu lupa terhadap salah satu anggota tubuh, tapi anggota tubuh bukan dalam wudu. Sing digawe wudu kan wajah, tangan, kaki. Hah? Ambil bagian sirah, itu maklum lah. Lah, yang kamu lupakan ternyata Allah ya Rabbi ya Karim selain itu. Entah itu anggota, selain anggota wudu itu apa? Ya jelas ya gak apa-apa, wong itu bukan anggota wudu. Ya apa enggak? Jelas gak apa-apa, dimakfu. Jadi gak bahaya melupakan sak delemok, ya toh? Hanya kecil-kecil sebagian daripada anggota tubuh yang kecil. Tapi anggota tubuh itu selain anggota wudu, ya jelas gak ada masalah. Atau anggota tubuh yang selain anggota wudu, ada penghalang yang bisa menghalangi air terhadap kulit. Katakanlah punggung, ada lilinnya. Lilin itu sama air menyatu apa tidak? Gak menyatu. Kayak dini lilin utawa apa jadi kayak tulinan itu. Malam atau apapun lah, itu memang nempel di punggung. Lalu kamu menyirami wudu dengan kamu sirami punggung-punggung sekalian, ambil atus pisan, ya. Itu nggak masalah. Karena apa? Punggung bukan anggota wudu. Walaupun memang air nggak bisa menyentuh terhadap terhadap kulit, nggak ada masalah. Karena di luar anggota dipakai untuk wudu, itu gak masalah. Itu yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar tadi. Allah ya Rabbi ya Karim, walau akhtasalan lamun hadas sapa siman, wa ajnabalan junub sapa siman, ajzahu mongko nyukupi ingman apa al-ghuslu atus, anhuma saking karone hadas lan junub. Biniyati kelawan niat al-ghuslu iku atus. Pun mestinya orang yang hadas kecil dengan hadas besar itu cara mensucikan dewi-dewi beda-beda. Lah tapi ini kedua-duanya bareng. Wudu malas terus adus saya mesisan dengan niat junub, mandi jinabat atau memang jinabat kan? Ini dalam kondisi jinabat wong. Jadi istilahnya secara idealnya, hadas kecil dengan hadas besar jangan disatukan sendiri-sendiri. Paham? Untuk hadas kecil, wudu. Untuk hadas besar, mandi. Dengan sendiri-sendiri. Lah ini dibuat jadi satu. Males wudu aku, langsung adus saya. Ya enggak? Lalu dia mandi dengan niat mandi junub. Nah, wudunya gimana? Katut dewe. Paham? Jadi setiap orang yang habis mandi junub, maka otomatis dia sudah berwudu, walaupun nggak wudu. Sudah menghilangkan hadas kecil. Jadi kon gak wudu saumpamane mari adus barang langsung sembahyang nggak apa-apa. Loh, pada waktu madus kok jempok zakari, ya gak apa-apa, itu kan pada waktu mandi. Paham? Lah setelah mandi sudah nggak megang itu lagi, maka sholat boleh. Terus wala yajib lan ora wajib apa tayakunu umumil ma'i, yakine meratani banyu. Jami al udwi ing sakabehane anggota badan. Bal yakfi balik cukup apa ghalabatu dhani nglindhihe penyono bihi kelawan takmim utawa umumul ma'. Jadi begini, ketika kamu itu mandi sudah selesai, keluar dari kamar mandi,
tiba-tiba ada punya pikiran gini, aku tadi roto apa enggak yo? Ah, gak roto paling, gak masalah. Kalau mandi sudah selesai, terus kamu itu punya prasangka tidak rata, gak masalah. Berarti hukumnya tetap rata hukumnya. Jadi nangkini nggak ada kewajiban meyakini ratanya air terhadap tubuh. Wala yajibu tayakunu umumil ma. Nggak ada kewajiban. Kalau sudah mandi ya sudah. Tapi no sengaja mandi kon siram separuh tok, terus mari ngono kon aku roto tangga ya. Ya sampel kon niku ya enggak. Ini maksudnya mandi seperti biasanya, normal seperti orang mandi, yang secara akal memang rata, tapi kamu ragu tadi, ini rata apa enggak? Maka enggak ada kewajiban dan di situ tetap dihukumi roto.